Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Semua sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Terima kasih. Supaya lebih sehat, lebih luar biasa, mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Ketua kelas sudah siap untuk memimpin berdoa. Silakan. Di tempat duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kamu tengok kanan dan kiri. Siapa temanmu yang tidak masuk pada hari ini? Tidak. Kenapa? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh, bisa bergabung lagi dengan kita semua. Selain ini tidak ada lagi. Tidak. Terima kasih kalian yang masih sehat, jaga kesehatannya supaya tidak terkena sakit. Baik, pada pagi tadi kalian sudah melaksanakan upacara bendera, betul? Saya akan tanya, siapakah kelas 6 yang pernah menjadi petugas upacara? Saya. Yang pernah menjadi pemimpin upacara? Saya. Mas Daus. Oke, Mas Daus sekarang coba diperagakan bagaimana cara menghormat kepada pembina upacara. Silakan semua berdiri, menghadap ke duduk, dipimpin untuk menghormat. Ada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Terima kasih, silakan duduk kembali. Aku ingin tanya, coba yang tadi kamu lakukan itu gerakan apa? Nah, tahuilah bahwa hari ini kita akan belajar tentang alat gerak manusia. Sudah siap? Siap. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Siapa kita? Kelas 6 hebat. Alhamdulillah. Kita akan lihat pembelajaran apa untuk kegiatan pada hari ini. Sudah siap? Siap. Pembelajaran IPAS untuk kelas 6. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran untuk menambah rasa cinta kita kepada negeri tercinta Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semua murid disilakan untuk berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya.
Terima kasih. Kita lihat apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Setelah kita belajar nanti, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi organ tubuh manusia. Bisa mengidentifikasi, bisa tahu, menyebutkan apa saja organ tubuh manusia. Yang kedua, setelah belajar nanti, siswa akan bisa menjelaskan bagaimana tubuh kita bergerak. Dengan cara apa tubuh kita akan bergerak. Dan keterampilan yang ketiga setelah kita mempelajari hal ini, kalian akan mampu menjelaskan gangguan dan cara menjaga kesehatan tubuh. Siap belajar? Siap. Oke. Apa yang kalian lihat? Struktur tulang jari tangan. Nah, coba kita peragakan semua tangan di depan. Kita hitung berapa ruasnya. Itu untuk memastikan nanti berapa sedotan yang terpotong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. berapa ruas? 14. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk kegiatan pada hari ini kita akan membuat replika telapak tangan. Kemarin Pak Guru sudah mengingatkan untuk mengetahui bahan apa saja yang harus disiapkan. Bahannya antara lain kalian masih ingat? 1. Kertas. Kertasnya kertas tebal. Yang kedua, sedotan. Yang ketiga, selotip. Keempat, yang kelima, gunting. Itu bahan-bahannya. Nanti akan ada di depan kalian, sudah disiapkan. Oke. Nah, perhatikan baik-baik videonya. Setelah itu kamu praktekkan kegiatan tersebut sesuai arahan pada video. Siap menonton videonya? Siap. Saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sediakan kertas bualo. Kemudian kita mengeblak tangannya. Hati-hati jangan melebar. Langkah ketiga, menggunting. Mengguntingnya juga harus hati-hati. Jangan sampai ada jari yang terputus. Atau pastikan guntingannya halus. Usahakan nanti jarinya megar atau mengembang. Ketika sudah jadi, maka langkah berikutnya menyiapkan sedotan. 5 buah sedotan yang disiapkan. Kita hitung ruasnya. Ditemukan ada berapa ruas jari? 14. Ada 14. Setelah itu diukur dengan ukuran yang sama. Untuk dipotong sejumlah 14 potongan kecil-kecil. 1,5 cm itu minimal. Ketika sudah memotong sejumlah 14, nanti siswa bisa berbagi tugas. Ada yang mengeblak, ada yang memotong sedotan, ada yang membuka lubang sedotnya. Langkah berikutnya siapkan selotip. Nanti juga ada pembagian tugas siswa yang khusus menyiapkan selotip. Lihat caranya memasangkan. Selotip dipotong
kemudian ditempelkan ke sedotan. Sedotan dibawa ke jari sesuai jumlah ruasnya. Pastikan posisi sedotan ada di tengah jari. Jangan sampai nanti tidak sejajar karena akan menyusahkan ketika memasukkan benang ke sedotan. Harus ekstra sabar dan hati-hati. Pastikan sisa selotip yang ditekuk untuk penguat itu lebih panjang. Jangan nanti ketika ditarik lepas. Pastikan kuat. Kemudian akan membuat sedotan yang agak panjang. Sebaiknya diukur dengan kertas yang sudah dipotong. Disesuaikan panjangnya karena panjangnya kelimanya berbeda-beda. Ada yang sama sedikit, hanya dua mungkin yang sama, jari tengah dan jari manis itu sama. Yang telunjuk agak pendek sedikit. Setelah terpotong 5, kemudian satu persatu direkatkan dengan selotip. Ada cara yang kedua, bisa menggunakan double tip. Cuma kekuatannya kurang karena hanya menempel begitu saja, tidak mengait seperti itu. Dengan kerjasama yang baik, pekerjaan akan lebih ringan, akan lebih mudah dan lebih cepat. Pastikan satu sedotan untuk bagian bawah untuk menyatukan 5 benang. Lihat baik-baik cara memasukkan benang ke dalam sedotan. Silakan dilihat dengan jelas, nanti ketika selesai videonya kamu bisa menguraikan langkah-langkahnya, bisa menyebutkan bahannya, bisa menyebutkan kelebihan serta kekurangannya. Pastikan pemotongan tali itu sama panjang untuk memudahkan untuk pengikatannya. Itu contoh yang tidak sejajar, tadi agak sedikit kesulitan dalam memasukkannya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dong subscribe dan klik tombol lonceng hitamnya supaya kamu mudah menemukan channel ini pada saat kamu membutuhkannya. Dan akan dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Kelima, benang sudah termasukkan. Sudah dimasukkan, kemudian tinggal tunggu apa yang akan kamu lihat kegiatan berikutnya. Memasukkan yang terakhir disatukan ke satu buah sedotan yang paling bawah. Lihat cara memotong kertas, pastikan sisakan nanti ada pergelangan tangan untuk menempatkan satu sedotan paling bawah. Usahakan semua benang lurus, tidak terkait antara satu dan lainnya, supaya nanti bisa ditarik satu persatu dengan lancar. Untuk lebih kuat bisa lebih dari 2 selotip yang bawah, bisa 3.
Yang sudah jadi kita lihat cara geraknya. Nah, cara kerjanya adalah dengan cara ditarik, maka kelima jari akan menekuk seperti tangan kita. Bisa diangkat satu-satu, ditarik seperti ini. Tarik 3, 4, angka 1. Tarik 3, tanda 2. Tarik 2, angka 3. Tarik sampai jumpa. Nah, sekarang kalian beserta kelompokmu silakan berdiskusi untuk membagi tugas. Silakan berdiskusi untuk berbagi tugas. Siapa yang akan potong kertas, memasukkan benang? Silakan berembuk semua. Sudah dilakukan diskusinya? Oke. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan sebuah tiket. Halo? Ya, saya siap, fokus. Pak Guru akan bagikan tiket, tapi bukan untuk naik bis ataupun pesawat. Tiket itu merupakan satu buah lembar, disebut dengan tes awal. Tes awal itu nanti saya bagikan, diisi tiap kelompok. Ketika selesai kamu kumpulkan, itu sebagai syarat untuk mengambil alat dan bahan alat peraga. Siap? Siap. Silakan tulis apa nama anggota gerak yang ada pada gambar. Pastikan terjawab semua. Salah satu di antara kalian mewakili menuliskan. Setelah selesai, kumpulkan ke depan. Kemudian itu merupakan tiket untuk mengambilkan alat gambar. Silakan kerjasama dengan temanmu. Silakan tulis 3 yang paling kamu paham dari gambar itu. Kelompok mana yang sudah selesai? Yang tercepat langsung maju mengambil alat dan bahan. Sudah, bawa sini. Ya. Sudah. Ambil bahan yang diperlukan. Sedotan 5, kertasnya 1. Kertas asli. Terima kasih. 1, 2, 3. Ada 2 kelompok yang masih belum. Pastikan alatnya lengkap. Gunting 1, tali, sedotan, selotip. Tusuk satenya jangan lupa untuk memasukkan benang. Tusuk satenya yang belum bisa ambil ke depan. Ya, 1,
1, 2, 3, 4, satu lagi. Ya, terima kasih, sudah cukup. Ya. Silakan ambil tiketnya ke depan. Barang yang perlu diperlukan. Nah, silakan berbagi tugas, semua bekerja, pastikan semua ikut berkontribusi, ikut membantu temannya. Ada yang mengebelat sementara ada teman lain yang memotong, mengukur sedotan. Ada yang menyiapkan tali, ada yang menyiapkan selotip. Dipotong-potong, kemudian ditempelkan sejumlah potongan yang dibutuhkan. Caranya selanjutnya potong ditempelkan seperti ini, cara yang banyak. Saya potong selotip supaya kerja cepat. Selotipnya dipotong ditempelkan di ujung meja supaya potongannya. Ada yang mengukur sedotan, diukur dikasih coretan untuk potongannya supaya tidak dibantu. Mana yang mengukur sedotan diukur dikasih coretan salah satu sedotan. Nanti kalau kurang banyak bisa ambil lagi ke depan. Kurang kasih satu lagi sebentar cadangan. Saya kasih cadangan satu, nanti dapat lagi. Sudah, jadi ada yang mengukur sedotannya. Diukur dekat sedotan sudah. Oh, pentingnya nanti kan. Jangan terlalu pendek, nanti kalau terlalu pendek mudah lepas. Pastikan paling pendek itu selebar solatifnya, diukur dengan solatifnya. Jangan kurang dari solatifnya, nanti solatifnya akan menuju. Yang ideal sepanjang lebar solatif. Motongnya jangan terlalu pendek sedotannya. Kalau bisa mengukurnya pakai solatif, tempel solatif terus potong, tempel solatif potong.
kalian sudah mulai memotong? Ya, ini sudah selesai. Ya. Tinggal letakkan di tengah, nanti temannya menyiapkan tali. Memotong selaputnya jangan terlalu pendek supaya nanti ngaitnya lebih kuat. Nah, sekarang kita sepakati dulu nama kelompoknya. Ujung sana nama kelompoknya apa? Tulang tengkorak. Nama kelompok yang sana? Tulang anggota badan. Sini tulang anggota gerak. Ingat-ingat. Sini nama kelompoknya otot. Kelompok otot. Sini sendi. Oke. Ini kelompok sendi, kelompok otot. Sini kelompok tulang anggota gerak. Sini rangka badan. Sini rangka. Pastikan nanti ditulis nama kelompoknya. Baik, akan saya bagikan LKS. Kemudian nanti ditulis nama kelompok dan nama anggotanya. Oke. Nama kelompok dan nama anggota. Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya di atas. Terus nanti demonstrasi ke depan. Guntingnya nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa nanti bisa pinjam kelompok yang lain. Nah, untuk yang tadi guntingnya kurang baik, bisa menggunakan gunting kuku. Oke. Ada solusi. Akan lebih kuat lagi, di bawahnya sedotan nempel kertas pakai double tip. Bawah sedotan ada double tip, terus nanti setelah nempel dikuatkan lagi pakai selotip, itu akan kuat sekali. Kelompok otot sudah selesai memotong. Silakan lakukan langkah berikutnya dengan menempelkan sedotan pada ruas jari. Ada yang kesulitan? Ditulis nama kelompoknya dan nama
lainnya boleh di ruangan tersebut. Tapi sedang Pak. Dituliskan nama kelompok kalian masing-masing beserta nama anggotanya. Coba Pak Guru ingin tanya dari paling kanan, kelompok ini namanya kelompok apa? Kelompok sendi, bagus. Sebelah sini kelompok apa? Kelompok otot. Sini memberikan nama kelompoknya apa? Rangka anggota gerak, bagus. Yang sebelah sana ada nama kelompok apa? Rangka anggota badan. Ujung depan nama kelompoknya apa? Ya, tengkorak atau tulang tengkorak. Jangan lupa tuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompok. Pastikan semua bekerja. Kemudian salah satu juga menuliskan langkah-langkahnya. Ada yang menyiapkan benang, ada yang menyiapkan sedotan, ada yang menyiapkan tusuk satenya. Sudah? Ada yang sudah selesai memotong jari tangannya? Masih pada memotong kertas berbentuk jari tangan.
Dapur satu. Pak Guru akan membagikan ke tiap kelompok satu LKPD. Untuk kalian isi
masing-masing kelompok. Silakan salah satu menuliskan tugas kata yang sudah diberikan. Ada kesulitan? Ada kelompok yang sudah selesai? Ada yang mau tanya? Coba yang sudah selesai kelompok mana? Kelompok tengkorak sudah selesai. Ada lagi kelompok yang lain sudah selesai? Kelompok sendi sudah selesai? Coba angkat pekerjaan kalian. Ya, terima kasih. Sudah dua kelompok selesai. Kelompok tengkorak kepala, naga kepala dan rangka dan sendi. Waktunya tersisa 5 menit. Angel satu-satu.
Waktunya 3 menit. Ada kelompok mana lagi sudah selesai? Ini kelompok rangka anggota gerak sudah selesai. 3 kelompok sudah selesai, tinggal 2 yang belum. Kelompok rangka. Sudah. Oke, 4 kelompok sudah selesai. Tinggal 1 lagi kelompok yang belum. Waktunya tinggal 2 menit. Jadi tulis catat semua. Gambar LKPD tadi yang sudah dibagikan kepada guru. Bagi yang sudah selesai, silakan salah satu wakil kalian mengumpulkan ke depan. Halo. Ya, saya siap. Fokus. Dapur 1. Dapur 2. Dapur 3. 4. Dapur 5. Siapa kita? Coba buktikan kehebatan kalian dengan kita ekspresikan. Semua peserta berdiri. Posisi menghadap ke depan. Siap. Lakukan gerakan sesuai pada video. Ditembak-tembak,
Tadi LKPD sudah dikumpulkan. Sekarang waktunya presentasi. Silakan. Silakan kelompok yang siap untuk presentasi pertama, tunjukkan jari. Kelompok tengkorak, silakan keempat anggota ikut maju. Salah satu bawa hasil karya, satu membacakan, yang dua membantu menggerakkan talinya, yang satu lagi ikut menyaksikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menyampaikan hasil perancangan alat, pembuatan alat dan pengujian alat yang sudah dilakukan dapat menarik beberapa kesimpulan yang menggambarkan keseluruhan alat ini, yaitu 1. Secara keseluruhan alat yang dirancang dapat bergerak meniru gerak dari tangan pengendali. 2. Gerak jari dapat mengikuti pergerakan sensor flex pada sarung tangan pengendali. Namun, gerak jari alat tidak presisi persis dengan gerak sarung tangan. 3. Persendian 1, persendian 2, persendian 3 mampu bergerak mengikuti gerak potensiometer dari pemantau. Namun, terdapat selisih sudut dari target pencapaian sudut tiap-tiap persendian. 4. Rangka replika tangan tidak dapat mengempal dengan sempurna seperti kempalan sarung tangan pengontrol, sehingga replika tangan tidak bisa membuka benda. Selesai, tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya, yang ingin maju kedua kelompok anggota. Ya, sudah. Yang keras, saya akan mewakili membaca. Bella, bisa dimulai, silakan. Saya akan mempresentasikan fungsi alat yang digunakan dalam membuat replika tangan adalah 1. Untuk mensimulasikan cara kerja sistem gerak tangan. 2. Di mana pedatan berfungsi sebagai pengganti tulang jari yang dikembalikan ke 3. Benang berfungsi sebagai pengganti tendon yang menggerakkan jari saat ditarik. 4. Bagian tangan dan kulitnya. Sudah, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok orang ramai berkata. Selanjutnya. Ya, yang keras bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedotan dan 5. Ingat semua untuk bagian kegiatan makan. 6. Menari setiap yang akan membuat diri bergerak. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan. Yang usul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tujuan kegiatan gratis membuat replika tangan. 1. Membuat replika tangan merupakan salah satu cara dalam mempelajari alat. 2. Sedotan digunakan untuk menguatkan tekad. 3. Sedotan dinantikan sebagai rangka atau tulang-tulang tubuh. 4. Lalu bagaimana jika tidak ada sedotan? 5. Maka yang akan terjadi ialah efek akan terlipat. Ya, tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok seni. Silakan. Dibaca yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba untuk membuat replika tangan sederhana. Kami membutuhkan kertas, satu kertas atau satu buku gambar, 2 pensil atau spidol, 3 gunting, 4 sedotan plastik, 5 wakit atau lakban, dan 6 pinggang atau tali. Tepuk tangan. Nah, sekarang wakil dari kelompok kalian silakan maju 2 orang. Yang satu menempelkan, yang satu membantu memegangi. Tempelkan hasil karya kalian di depan. Kelompok dari sana, dari ujung kelompok seni, silakan tempel paling kanan, paling kiri. Bawahnya, bawah situ, bawahnya situ, di bawahnya layar. Nah, tempel yang panjang, jangan lupa. Kelompok ujung, otot, silakan tempel di paling kanan sini. Paling kanan di bawah layar. Ini paling kanan. Taruh di sini, sini. Di sini, di sini. Persiapan untuk kelompok yang lain menempelkan. Ya, silakan kelompok ulang anggota gerak menempel di sebelah kanannya kelompok sendiri. Tengah, tengah, tengah. Pas. Persiapan untuk kelompok yang lain, masih 2 kelompok lagi yang belum menempelkan hasil pekerjaan.
lagi. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Coba yang paling kanan hasil kelompok mana? Angkat tangannya. Ini kelompok otot. Sekarang teman yang lain silakan dikomentari hasil kerjaan otot. Apa kekurangannya? Apa kekurangannya? Coba kelompok sana apa pendapatnya? Apa? Mas Kevin, apa pendapatnya? Oh iya, ini kertasnya lucek katanya. Oke, ya ini kelompok mana? Kelompok anggota badan. Coba kasih masukan untuk kelompok rangka badan. Saya angkat tangan. Jari tengahnya bengkok, tidak satu jalur. Oke. Terus ini milik siapa? Kelompok rangka bergerak. Siapa yang mau ngasih masukan? Kenapa? Oh, jarinya terlalu lentik katanya. Seperti bidadari. Oke, sekarang yang sebelah sana milik siapa? Rangka tengkorak. Siapa yang kasih masukan? Apa kekurangannya? Kenapa? Oh, jarak sedotan yang tunggal, yang satu terlalu jauh katanya. Tidak apa-apa, sudah bagus. Yang paling ujung, milik siapa? Kelompok sendi. Silakan kasih masukan. Apa kekurangannya? Terlalu besar memang. Aplikasi Excel dari dia lebih. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 4. 5. Siapa kita? Tangan untuk kita. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak. Siapa yang merasa tahu boleh angkat jarinya tinggi-tinggi. Siapa? Rika, silakan. Apa cara memelihara anggota gerak? Duduk dengan posisi badan tegak. Tepuk tangan untuk Rika. Berikutnya, apa lagi cara menjaga kesehatan organ gerak? Siapa? Rahma, silakan. Makan makanan yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Betul teman-teman? Betul. Untuk Rahma. Siapa lagi yang ingin menjelaskan cara menjaga organ gerak? Iris. Berdiri dengan postur tegak, jangan membungkuk atau terlalu membusuk. Tepuk tangan untuk Iris. Ada lagi? Oke. Azri, silakan. Ya, seimbang antara bau kanan kiri, betul? Betul. Tepuk tangan untuk Azri. Nah, tadi kita sudah gerak bareng-bareng.
maka kita lanjutkan lagi apa cara menjaga kesehatan yang lebih baik untuk tubuh kita. Siapa lagi? Angkat tangannya tinggi. Excel, silakan. Olahraga sehat teratur, yang lain. Oke. Tidur dengan posisi yang tepat, miring atau teman, tidak boleh tengkurap, karena kalau tengkurap nanti bisa tertutup organ pernapasannya dan berbahaya. Ada lagi? Oke, sekarang kita semua sudah tahu cara menjaga kesehatan badan. Baik, kita semua berdiri lagi dulu. Halo. Yang terlucu akan mendapat hadiah dari Pak Guru. Lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut kaki, Ya, terima kasih. Baik, sekarang Pak Guru ingin menanyakan sesuatu untuk kalian. Pak Guru ingin menanyakan bagaimana perasaanmu belajar pada hari ini? Senang. Gembira? Kenapa merasa senang? Terima kasih. Sekarang apa yang paling menarik bagi kalian pada kegiatan hari ini? Ketika tangan. Sebelah sana apa yang paling menarik? Bernyanyi. Sebelah sana? Diskusi kelompok. Bagus. Yang lain? Yang menarik apa? Oke, kalau begitu kita bisa menyimpulkan apa yang bisa kita dapat pada kesempatan pembelajaran hari ini. Satu, sudah mengetahui organ gerak manusia. Yang kedua, mengetahui tentang bagaimana organ kita bergerak. Kemudian tujuan yang terakhir apa tadi? Bisa menjelaskan cara menjaga kesehatan organ anggota bergerak. Nah, baik, sebelum menutup itu, Pak Guru ada 2 hadiah. Tadi kegiatan sudah saya nilai, ada gerakan terbaik putra dan putri. Yang putri dapat gunting pink, yang putra mendapat gunting. Kira-kira siapa? Tadi gerakan terindah, terbaik, terhafal, yang paling semangat. Untuk putra, selamat buat Kevin. Tepuk tangan.
paling semangat? Oke, terima kasih. Yang putri siapa ya? Yang memiliki gerakan paling semangat, paling hafal. Dialah teman kalian yang bernama Sena. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Sena. Baik, kita semua akan menutup pembelajaran ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional bagi guru. Semua siswa diharap untuk tepuk satu. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi besok pada kesempatan yang lebih baik. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dengan rapi.